Beginilah cara tak lazim Soeharto hadapi bencana dahsyat yang melanda Indonesia. Para pemimpin negara lain sampai dibuat geleng-geleng kepala. Pada tanggal 12 Desember 1992, gempa dahsyat disusul tsunami menghantam Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Soeharto yang saat itu menjabat presiden langsung melakukan tindakan tak lazim yang jarang dilakukan pemimpin era modern seperti sekarang. Tanpa basa-basi, Soeharto langsung menetapkan gempa dan tsunami Flores sebagai bencana nasional. Fokus negara pun dialihkan untuk membantu para korban. Soeharto memerintahkan semua instansi untuk turun langsung ke lapangan. Hampir semua menteri bekerja 24 jam untuk memastikan para korban mendapat bantuan terbaik. Selain itu, Soeharto juga langsung menjalin hubungan dengan negara luar agar bisa memberi bantuan yang dibutuhkan. Soeharto bersama Ibu Tien juga turun langsung ke lokasi bencana, menanyakan kebutuhan para korban. Dan keluhan para korban benar-benar diatasi dengan cepat. Pasca bencana, Soeharto juga memerintahkan para pejabat untuk bekerja memulihkan infrastruktur yang hancur. Bangunan sekolah, rumah sakit, dan jalanan umum langsung dibangun dengan cepat. Bahkan pemulihan singkat yang dilakukan Soeharto setelah bencana dahsyat pada saat itu sampai membuat beberapa negara tetangga kaget. Tidak ada satupun daerah yang tidak simpati gitu. Ya, cuma mereka kan belum bisa buat apa-apa, lagi menunggu. Nah, kami hanya minta tolong pusat ya. Kalau kami dianggap bagian dari republik ini, tetapkan ini status bencana nasional. Mari kita berargumen. Itu baru benar. Kalau memang Jakarta ataupun Indonesia tidak mau membantu secara betul-betul, lebih baik kalian biarkan Sumatera Barat ini merdeka. Karena Sumatera Barat sudah pernah berpengalaman dalam ini. Ya, kepada wakil Irman Gusman sebagai wakil Sumatera Barat ya kapan perlu bikin referendum seperti juga Aceh. Bisa kan, kita Sumatera Barat sudah berpengalaman di PRRI, bukan memberontak karena hanya ingin bebas daripada penjajah yang mengambil harta-harta daerah tetapi tidak pernah mau membantu daerah. Jadi sekarang jelas ya, kalian tidak perlu lagi membantu asalkan kalian biarkan Sumatera Barat ini merdeka sekalian. Sumatera Barat dan Utara gitu loh. Mau apa lagi? Kalau demi keutuhan Republik ini gitu loh. Jangan nanti di media berkatakan ketika sumber daya alam kami di Sumatera segala macam digunakan, tapi ketika hanya masalah ini, hanya soal status saja kami nggak diperhatikan. Ini menurut saya yang kami pimpin itu jaga ini gitu. Tapi kalau statementnya kayak business as usual, biasa-biasa saja, kan ini Mas Hesu yang saya mewakili. Bang Irman, tidak perlu dijelaskan sebenarnya. Semuanya sudah jelas. Kalau memang tidak mau ya menjadikan ini bencana nasional, ya nggak apa-apa yang ratusan ribu orang mengungsi, ada yang 1.000 orang sudah meninggal, yang hilang, tapi mereka tidak care. Ini kan informasi daripada orang-orang yang tidak jelas dari Prabowo. Seperti itu kan, Purnawirawan yang menjadi kepala BNPB, orang yang tidak jelas, yang tidak mengerti. Ada lagi dari Menteri Kehutanannya yang tidak jelas. Ada lagi BUMN yang izin tambang segala tidak jelas semuanya. Untung itu di Pasaman jadi itu PSN. Jadi sekarang nggak jelas. Sekarang Pak Prabowo itu diharapkan orang yang betul-betul bisa merubah yang telah dirusak oleh Jokowi selama 10 tahun, tapi tidak nyata sampai hari ini. Jadi kita tidak perlu jelaskan. Kalau mereka tidak mau bikin referendum, kita bikin semua penduduk Sumatera Barat untuk menandatangani. Itu baru enak. Jadi biarkan, nggak apa-apa. Kita ini tidak akan mati. Kalau sudah merdeka, kita bisa minta kepada negara lain, kita bisa berdiri sendiri. Tidak masalah. Apa ini negara ini diurus 10 tahun menjadi bajingan semua. Sekarang Pak Prabowo ikut lagi sama mereka. Oke ya. Sudah dipahami kepada rakyat Sumatera Barat, ini orang ini memang tidak benar katanya demi rakyat, demi rakyat. Mana demi rakyat? Demi koleka kau, demi kenyang perut kau, dan ya Pak, ada di orang lain. Larut.
Hati-hati Pak Ko, hati-hati.